Selamat siang untuk kita semua. Saya Maria Eleonora Ratu Palma, mahasiswa semester 4 jurusan Sosiologi kelas A. Melalui video ini, saya akan menjelaskan tentang politik kebijakan, selalu merujuk pada konsep negara kesejahteraan. Di sini berkaitan dengan lambatnya pencairan dana bansos COVID-19. Manusia merupakan makhluk politik dan sudah menjadi hakikatnya untuk mengatur apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Politik berfungsi untuk membicarakan dan menyelenggarakan hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama atau kebaikan bersama. Hal ini bertujuan untuk mempengaruhi pikiran dan perilaku masyarakat untuk sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi kekuasaan. Dalam mencapai kebaikan bersama tersebut, diperlukan peran negara yang memiliki kekuasaan untuk menggunakan paksaan yang sah. Kekuasaan yang sudah diperoleh tersebut digunakan sebagai kegiatan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum yang dilakukan oleh para elit politik. Fenomena politik terjadi pada banyak aspek kehidupan. Salah satu aspek yang memiliki keterkaitan antara politik adalah kebijakan. Perlu kita ketahui bahwa kebijakan merupakan sesuatu yang tidak bisa terlepaskan dari kehidupan politik. Tiap-tiap proses dalam kebijakan itu sendiri yang pasti memiliki keterkaitan politik di dalamnya. Kebijakan publik terdiri dari nilai-nilai yang bersifat abstrak seperti keadilan, keamanan, kebebasan, persamaan, demokrasi, kepercayaan, kemanusiaan, nasionalisme, dan nilai-nilai yang konkret seperti pangan, sandang, papan, dan lain sebagainya. Dalam kebijakan publik dapat ditemukan berbagai bidang seperti bidang kesejahteraan sosial, bidang kesehatan, bidang perumahan rakyat, pertanian, pembangunan ekonomi, hubungan luar negeri, pendidikan nasional, ketahanan pangan, ketahanan energi, transportasi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Kebijakan tersebut diambil dari masalah-masalah publik yang ada di masyarakat yang sudah dikaji dan terorganisir serta mendapatkan dukungan dari kalangan masyarakat dan kelompok kepentingan untuk mendapatkan tanggapan dari pembuat kebijakan. Kebijakan merupakan bagian dari atau sebagai salah satu dari sistem politik di mana dapat berjalan dengan baik apabila sistem politik secara keseluruhan mendapat dukungan dari masyarakat seperti penerimaan dan pengakuan. Kebijakan sosial bertujuan untuk menciptakan atau mensejahterakan lingkungan masyarakat. Negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada kondisi di mana fungsi sosial warga negara bisa berjalan dengan baik. Perlu kita ketahui bahwa negara selalu memiliki peran yang pertama yaitu untuk melindungi, mengayomi, dan memberikan hak-hak kebutuhan dasar baik secara materi maupun non-materi kepada warganya secara adil. Dalam keadaan seperti ini, pemerintah sebagai penerima mandat dari rakyat untuk menjalankan konstitusi mampu bertanggung jawab dengan baik dalam rangka untuk memajukan kerukunan secara bersama-sama.
Negara kesejahteraan adalah suatu keadaan di mana negara bisa menjadi agen kemakmuran untuk menjadi agen warganya demi menjamin warganya, yaitu hidup dengan sejahtera. Kesejahteraan sosial dapat dicapai dengan membuat kebijakan sosial. Salah satunya adalah kebijakan tentang jaminan sosial masyarakat. Jaminan umumnya yang diberikan adalah jaminan kesehatan dan bantuan sosial, yakni bantuan uang untuk kelompok miskin. Kita ketahui bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar tiap manusia. Kesehatan juga mempengaruhi tingkat mutu pembangunan manusia di suatu daerah. Semakin sehat, masyarakat akan menciptakan dinamika pembangunan ekonomi di suatu negara yang lebih baik sehingga dapat menghasilkan peningkatan tingkat produktivitas di suatu daerah atau wilayah. Kesehatan juga merupakan hak asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan status sosial maupun politik. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan hak seluruh rakyat, sehingga tidak boleh ada diskriminasi dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Untuk menjamin pemeliharaan kesehatan setiap masyarakat, pemerintah mengembangkan sistem jaminan sosial masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas jaminan sosial untuk pengembangan diri demi mencapai kesejahteraan. Tentunya, dengan jaminan sosial, masyarakat akan merasa terlindungi dari pengeluaran-pengeluaran tak terduga akibat kecelakaan ataupun penyakit yang dapat mengganggu pendapatan untuk kehidupannya, terutama yang dapat menimbulkan kesukaran ekonomi. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks dilihat dari penyebab maupun dampak yang ditimbulkan. Kemiskinan disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dari kemiskinan adalah keadaan individu, keluarga, atau komunitas masyarakat yang dipandang dari rendahnya pendidikan dan pendapatan. Faktor eksternal dari kemiskinan adalah disebabkan dari kondisi sosial, politik, hukum, dan ekonomi. Penanggulangan masalah kemiskinan dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan memberikan bantuan sosial seperti bantuan uang maupun barang. Tujuan dari pemberian bantuan uang maupun barang itu adalah sebagai bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Terkait dengan keterlambatan pencairan dana bansos COVID-19. Di sini pemerintah sebenarnya harus melakukan kerjasama supaya tidak terjadi semberawut terkait dengan perbedaan pendapat. Tentu hal baik jika kebijakan bantuan sosial itu dirasakan oleh seluruh masyarakat atau tidak memandang, maksudnya harus dibagikan secara adil dan secepat mungkin dan tanpa terkecuali. Namun kita harus sadar bahwa upaya ini jangan sampai memanipulasi pikiran kita akan antisipasi dan penanganan yang banyak dinilai kurang mumpun.
Ilmuwan dunia menilai Indonesia sangat riskan akan dampak keseluruhan dari pandemi COVID-19. Selain itu, dikatakannya bahwa upaya penanganannya atau antisipasinya adalah merupakan sesuatu yang terburuk. Berkaca dari hal tersebut, pemerintah harus berbenah dan memperbaiki serta bekerja lebih serius dalam penanganan COVID-19 ini. Sekian video dari saya. Terima kasih dan selamat siang.